Halo, salam saudara terkasih, kembali dengan saya. Saya eh, ingin cerita sebuah kisah tentang menolong. Nah, eh, menolong ini sangat baik ya. Menolong orang lain itu sangat bagus, baik, dan sangat diharapkan banyak orang ketika kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Nah, namun satu ketika saya melihat kejadian di mana ada seorang anak, dia berpikir akan menolong, tetapi dia melakukannya tidak seperti yang diharapkan yang ditolongnya. Anak ini melakukan pertolongan hanya karena kesenangan hatinya, dan dia tidak tahu bahwasanya dia bukan menolong sebenarnya. Dia mau melakukan sesuatu pada orang itu ataupun kepada seseorang itu hanya ingin sesuai dengan keinginan hatinya. Tapi untungnya memang anak ini menolong bukan orang lain ya. Dia berpikir dia mau menolong, ternyata dia akhirnya menimbulkan masalah dan mengakibatkan kesusahan, dan yang ditolong bukan malah tertolong tapi malah mati. Nah, ada ada kejadian yang saya lihat. Seorang anak berusia 5 tahun dan dia ingin menolong seekor ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, ketika dia melihat ikan ini di dalam akuarium yang ada air dan akuariumnya tidak banyak, anak ini melihat ikan ini kok terlalu lasak, terlalu aktif, mondar-mandir kanan kiri. Dia berpikir sepertinya ikan ini butuh pertolongan. Nah, jadi akhirnya dia berusaha untuk mengeluarkan ikan ini dari akuarium itu. Dia tangkap, ikannya lari. Dia coba lagi tangkap, ikannya lepas. Dia berpikir bagaimana aku harus menolong ikan ini supaya ikan ini tidak takut ataupun tidak khawatir dan dia bisa bebas dari akuarium ini. Dia angkat akuariumnya, dia balikkan, dia tumpahkan semua airnya, dan dia bawa dia bawa ikan ini ke atas meja dan dia katakan, kamu sudah bebas. Dia lihat ikan ini tenang, mulutnya bernapas. Dia nggak tahu bahwasanya ikan ini sedang dalam keadaan sesak, karena sebenarnya habitatnya bukan di darat, tetapi habitatnya di dalam air. Namun si anak, karena dia masih anak-anak, berpikirnya masih sangat sederhana, dia menolong ikan itu hanya ingin melakukan sesuatu dengan apa yang dia harapkan, bukan yang apa diharapkan ikan itu. Dia menolong ikan itu karena ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan kepada ikan itu.
Dia menginginkan ikan itu supaya keluar dari akuarium yang dia pikir ikan itu bebas, tapi ternyata kita tahu ikan itu tidak mengharapkan itu. Akhirnya ikan itu lemah dan si anak berpikir ikan itu bisa tidur tenang. Ternyata ikan itu akhirnya mati. Nah saudara, boleh kita menolong, boleh kita membantu orang lain, tapi bantulah seseorang itu atau tolonglah seseorang itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan, sesuai apa yang dia harapkan, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Artinya tolonglah dia seperti apa yang sebenarnya pertolongan yang sesuai dengannya. Jangan kita menolong orang lain, tapi kita mengharapkan orang itu berubah seperti yang kita inginkan. Jangan kita membuat orang itu menjadi tidak seperti apa yang sebenarnya. Banyak orang menolong namun tidak memberikan solusi. Ilustrasi, lebih baik kita memberikan kail daripada kita memberikan ikan. Kalau kita memberikan ikan, mungkin terbatas. Paling hanya dapat kita berikan beberapa kilo atau beberapa ekor. Namun apakah itu bisa setiap hari kita berikan? Tapi ketika kita memberikan dia kail dan kita mengajarinya untuk bagaimana menggunakan kail itu dengan baik, dia pasti bisa mendapatkan ikan setiap hari. Dengan demikian kita bisa menolongnya dengan baik dan tidak membuat dia menjadi bodoh ataupun menjadi di luar istilahnya kehidupannya. Nah saudara, dalam menolong kita perlu melihat banyak orang yang gak suka ditolong karena tidak sesuai apa yang kita lakukan untuknya. Tapi ketika kita ingin menolong, pastikan apa yang dia butuhkan, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi masalah bagi orang lain, tapi kita menjadi pertolongan dan menjadi jalan untuk orang lain. Ketika Tuhan Yesus menolong manusia untuk terhindar dari maut, Yesus bukan mengorbankan manusia, tapi Yesus yang mau menjadi manusia dan mati untuk manusia. Hanya itu yang dibuat mengganti korban penebusan dosa. Dia menjadi domba Allah, di mana ketika domba Allah ini dikorbankan di kayu salib, dia menjadi penebusan atas dosa-dosa manusia untuk selamanya, sehingga manusia dapat tertolong dan manusia dipermudah dengan pertolongan Tuhan. Hanya banyak orang yang tidak menerima pertolongannya karena mereka tidak tahu bahwasanya Tuhan mau berkorban untuk kehidupannya. Tuhan mau mati untuk kita supaya kita beroleh hidup. Pahamilah, pertolongan yang terbaik itu adalah dari Tuhan. Pertolongan yang mulia itu adalah dari Tuhan.
Manusia dipakai Tuhan untuk menolong. Manusia dipakai Tuhan, diberikan kesempatan untuk menolong. Itu adalah anugerah Tuhan. Namun pertolongan sejati adalah dari Tuhan. Karena manusia memiliki keterbatasan dalam menolong. Ketika ada orang lain yang menolongmu, bersyukurlah. Dan ketika kau bisa menolong orang lain, lakukanlah dengan baik. Dan ketika Tuhan datang untuk menolongmu, terimalah pertolongannya dan berterima kasihlah kepadanya karena dia menolongmu tanpa mengharapkan apapun. Hanya dia ingin kita tetap hidup. Tuhan menolong kita karena dia sangat mengasihi kita. Terima kasih teman-teman. Selamat saling tolong menolong satu sama lain. Dan jangan malu ketika orang lain menolongmu. Sampaikan apa yang perlu ditolong. Sampaikan apa yang perlu dilakukan untuk menolongmu. Apa yang bisa menolong dirimu. Saya percaya orang yang melakukan kebaikan, jiwanya akan bersuka cita. Maka dia akan hidup lebih lama dan dia akan hidup bahagia di dunia ini. Dan ketika kau mau menerima pertolongan Tuhan Yesus, menerima anugerah dari Tuhan Yesus, menerima penebusan dari Tuhan Yesus, kau tertolong dari dosa dan kau terlepas dari maut. Terimalah pertolongan dari Tuhan, kasih anugerahnya pada Bapa yang menolong kita agar kita beroleh kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.